kita belajar tentang lipid, itu lemak, fosfolipid, dan steroid. Lipid adalah substansi biologis yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik yang kurang polar seperti kloroform dan ester. Pengurangan lipid tadi juga lemak, fosfolipid, dan steroid. Lemak itu merupakan ester dari gliserol dan asam-asam lemak, rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon dari 3 hingga 23, tetapi yang paling umum dijumpai adalah 15 dan 17. Inilah struktur dari lemak. Nah, di antara ini adalah ada struktur dari esternya ini ya. Ini adalah esternya. Kemudian minyak banyak mengandung asam lemak tidak jenuh atau wujudnya cair seperti asam lemak urea. Kemudian ada lemak berwujud padat seperti yang mengandung asam lemak jenuh seperti asam stearat dan asam palmitat. Ini masing-masing rumus molekulnya seperti itu. Asam lemak jenuh mempunyai tekanan yang lebih tinggi daripada asam lemak tidak jenuh. Nah, lemak pada minyak lapa dan minyak pada olive oil ini bermanfaat, termasuk lemak tidak jenuh. Nah, lemak itu melalui hidrolisis dapat melalui proses penyabunan dan melalui hidrogenasi. Nah, hidrogenasi ini adalah proses pembuatan sabun biasanya. Jadi dia bisa melalui hidrolisis atau reaksi dengan air, dia akan memecahkan jadi beberapa asam lemak. Nah, ada yang namanya bilangan iod. Dia menyatakan derajat tidak jenuhan, yaitu jumlah gram iodin yang dapat disiap dalam 100 gram lemak untuk reaksi penjenuhannya. Jadi semakin besar bilangan iod, semakin tinggi ketidakjenuhan suatu lemak. Nah, ini ya untuk beberapa lemak dan minyak. Nah, biasanya dimanfaatkan dalam industri atau energi baru terbarukan, yaitu biodiesel dari minyak nabati. Nah, minyak dihidrolisis hingga diperoleh asam lemak bebas, titik didihnya relatif lebih tinggi sehingga perlu dihasilkan dengan metanol membentuk metil ester yang titik didihnya lebih rendah. Kemudian lipid berikutnya adalah fosfolipid. Merupakan ester dari gliserol, tetapi hanya 2 gugus OH dari gliserol itu yang diganti oleh gugus asil atau asam karboksilat. Sedangkan gugus OH yang ketiga diganti oleh asam fosfat yang selanjutnya terikat pada suatu alkohol yang mengandung nitrogen. Jadi bersifat amfifilik. Kemudian fosfolipid ada yang bersifat sebagai sel fosfolipid yang sering terdapat dalam sel hidup, yang tadinya fosfatidilkolin, fosfatidilethanolamine, fosfatidilserin dan pada membran sel. Kemudian steroid itu bukan golongan dari ester tetapi punya persamaan seperti dengan fosfolipid, yaitu amfifilik. Semua steroid mempunyai struktur dasar terdiri dari 17 atom karbon membentuk 4 cincin. Steroid yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia adalah kolesterol. Ini yang pastinya. Kemudian steroid itu yang tadinya adalah estrogen, progesteron, testosteron. Ini adalah hormon ini bersifat dari hormon. Kemudian reaksi pengenalan lemak acrolein ini digunakan untuk mengerti adanya gliserol dalam lemak. Acrolein mudah dikenali dengan baunya yang menusuk dan kuat. Jika lemak dipanaskan dan dibakar akan mencium bau menusuk sebabkan bentuknya acrolein. Dan uji peroksida. Uji peroksida bertujuan untuk mengetahui proses ketengikan oksidatif pada lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh. Kemudian uji ketidakjenuhan. Uji ini digunakan untuk membedakan asam lemak dan tak jenuh. Nah, ini untuk membedakan antara protein, lemak, dan karbohidrat. Biasanya digunakan kertas. Kalau misalnya ada memberikan noda seperti noda minyak yang lengket, itu berarti ada nyalem. Manfaat lemak atau lipid. Yang pertama adalah sebagai energi bagi tubuh, kemudian mempertahankan suhu tubuh dari suhu rendah. Artinya misalnya lemak itu lapisan pertama di bawah otot yang digunakan untuk menghangatkan tubuh, biasanya untuk menjaga tubuh tetap hangat. Bahan pembuatan mentega margarin dan untuk membuat sabun dengan cara hidrogenasi. Demikian penjelasan tentang lemak atau lipid. Terima kasih.